Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang penawaran, di mana penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang mau dijual oleh produsen. Jadi ini adalah barang atau jasa yang dijual. Terus untuk biasanya penawaran itu dilambangkan dengan QS, di mana S ini dari kata supply atau penawaran, sedangkan Q-nya sendiri ini berasal dari kuantitas atau jumlah. Jadi di sini adalah jumlah penawaran. Terus selanjutnya untuk fungsi dan faktor yang mempengaruhi. Kita tahu sendiri bahwa fungsi dari penawaran menunjukkan hubungan antara jumlah barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen dengan faktor-faktor yang berkaitan. Jadi di sini fungsi ini adalah fungsi yang berkaitan dengan hubungan antara jumlah penawaran dengan faktor-faktor yang mempengaruhi oleh penawaran. Pertama itu adalah price atau harga, kedua adalah cost atau biaya. RM di sini adalah bahan baku dan di sini teknologi dan lain sebagainya. Dan untuk faktor-faktor yang sangat mempengaruhi penawaran di sini ada dua, yaitu price dan cost. Di mana keduanya ini kita kembali lagi pada hukum penawaran. Pertama, kita lihat dari segi harganya atau price-nya, di mana jika harga barang turun, maka penawarannya, PS-nya akan turun juga. Dan begitupun sebaliknya, jika harganya naik, maka penawaran juga akan naik. Atau bisa dibilang dengan berbanding lurus. Di sini berbanding lurus. Terus ketika kita menggambarkan sebuah kurvanya, maka kurva penawaran yang berkaitan dengan harga, gambarnya akan seperti ini. Dia akan, garisnya akan naik ke atas. Terus yang kedua, faktor yang kedua yang paling mempengaruhi penawaran adalah cost, di mana hukum penawarannya ini, di mana cost, jika cost naik, maka barang yang ditawarkan atau penawarannya akan turun. Dan jika cost turun, maka barang yang ditawarkan, barang atau jasa yang ditawarkan, jumlahnya akan naik. Atau bisa disebut dengan berbanding terbalik. Dan untuk kurvanya, gambar kurvanya ini di sini ternyata cost-nya, cost. Di sini kuantitas, kita bisa lihat. Dia akan garisnya itu ditarik dari sini. Terus selanjutnya untuk pergerakan dan pergeseran penawaran, gerakan atau biasa disebut moving, dan pergeseran atau shifting kurva penawaran. Pertama kita akan membahas tentang pergerakannya. Kurva penawaran. Di sini terjadinya pergerakan kurva penawaran jika yang berubah itu adalah harga, atau terjadinya perubahan pada harga, price berubah. Dan sedangkan faktor-faktor lainnya ya bisa dikatakan tetap atau tidak bergerak. Jadi maka kurva penawaran akan mengalami pergerakan. Kita di sini price, di sini kuantitas. Kita tahu bahwa hubungan antara price dengan kuantitas atau kuantitas penawaran adalah berbanding lurus. Kita dapat melihat di sini kurva penawaran yang mengalami pergerakan
awalnya kita tahu bahwa kurva yang berkaitan dengan harga dan kuantitas penawaran adalah berbanding lurus, maka kita dapat lihat kurvanya seperti ini. Dan jika adanya suatu produk ya barang atau jasa yang ditawarkan sebesar 2, maka maka jumlah kuantitas yang berharga sebesar 3, dan ketika harga tersebut mengalami peningkatan, maka jumlah dari kuantitas penawaran juga akan bertambah. Sini B. Jadi kita dapat lihat terjadinya pergerakan dari titik A ke titik B. Lanjut, pergeseran kurva penawaran. Kurva penawaran di sini akan mengalami pergeseran jika harganya tetap atau tidak berubah. Sedangkan faktor-faktor lainnya yang berubah, mengalami perubahan. Jadi kita tahu kembali lagi pada kurva penawaran yang berkaitan dengan harga dan jumlah kuantitas penawaran berbanding lurus, maka kita akan menghasilkan kurva seperti ini. Dan contohnya, ketika harga suatu barang atau jasa yang ditawarkan sebesar 2, maka kuantitas barang yang ditawarkan adalah 3. Jadi di sini adalah faktor, contohnya faktor di sini adalah faktor cost atau biaya. Ternyata biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan suatu produk mengalami peningkatan. Jadi otomatis harga suatu produk tersebut akan mengalami peningkatan yang dikarenakan oleh biaya produksi produk tersebut. Maka karena di sini produsen lebih mengusahakan harga suatu produk tersebut tetap, maka mereka untuk mengimbangi budget dengan biaya tersebut, maka produsen akan mengurangi kuantitas produk tersebut dengan harga yang sama. Jadi harga mungkin di sini dia akan mengalami pergeseran yang semulanya itu dia dengan budget yang sama, yang semulanya itu dia bisa memproduksi sebanyak 3, tetapi karena biaya produksinya meningkat dan produsen tersebut mengusahakan bahwa harga produk tersebut tetap, maka jalan satu-satunya adalah dia akan mengurangi kuantitas atau jumlah barang atau jasa yang ditawarkan. Seperti ini. Jadi kita lihat di sini ada 2 garis. Garis ini akan mengalami pergeseran dari A ke B. Selanjutnya untuk fungsi dan kurva penawaran, di sini kita akan mencari fungsi dan kurva penawarannya. Sebelumnya itu kita harus mengetahui rumus dari penawaran, yaitu Q sama dengan A ditambah B. Seperti materi sebelumnya, di sini bedanya permintaan dan penawaran adalah di sini. Ketika penawaran di sini adalah tanda plus, sedangkan permintaan di sini adalah minus. Dan sekali lagi, nilai A itu adalah konstanta. Ini Q adalah di sini sebenarnya QS. Ini adalah jumlah dari penawaran. Jumlah penawaran. B di sini, ya seperti yang tadi aku bilang, B ini harus positif dan merupakan selisih dari kuantitas penawaran dibagi dengan selisih dari harga penawaran. Terus P di sini adalah pasti harga. Di sini sudah sampai dimengerti. Di sini kita dapat melihat contoh soal yang saya sediakan untuk mencari fungsi dari penawaran. Di sini untuk harga sebuah komputer, ketika harga awalnya adalah 3 juta, maka jumlah dari penawaran yang diberikan adalah 300 unit.
Dan ketika harga tersebut dari barang itu mengalami peningkatan, maka jumlah penawaran yang diberikan oleh produsen akan ikut meningkat juga, yaitu 450 unit. Hal ini dikarenakan para produsen melihat kesempatan ini sebagai peluang memperoleh keuntungan yang lebih. Terus lanjut, untuk mencari fungsi QS ada A ditambah B kali P. Karena ditahu B ini adalah selisih, maka untuk lebih menyederhanakannya kita bisa P dikurang P1 per P2 dikurang P1 sama dengan Q dikurang Q1 per Q2 dikurang Q1. Ini sebenarnya mirip dengan rumus mencari fungsi dari permintaan kemarin. Jadi kita langsung saja di sini kita tahu kan P dikurang P1 sama dengan 3 per P2 nya adalah 3,5 dikurang 3 sama dengan Q nya di sini adalah 300, Q dikurang Q1 nya adalah 300 dibagi dengan Q2 450 dikurang 300. Langsung saja kita menghitungnya. Jadi di sini kurang 0,5, di sini 300 kurang 300 sama dengan di sini kurangnya 150 sampai di sini kita kali silang. Jadi 150 dikali P kurang 3 sama dengan 0,5 dikali Q kurang 3. Sudah sampai sini kita kali masuk. Jadi 150 B dikurang dikali 3 450 ya, sama dengan 0,5 Q dikurang sampai sini 150. Oke, di sini kita maunya pertama mencari karena di sini sebenarnya P sama dengan kuantitas. Jadi kita bisa pertama bisa mencari P-nya atau lebih duluan mencari Q-nya, tapi sebaiknya kita cari Q-nya pertama. Jadi kalau dilihat 150 P dikurang 450, ini 150 nya itu karena mau diseberangkan maka minusnya ini jadi plus 150 sama dengan 0,5 Q. Jadi 150 P ditambah jadi minus 300 dengan 0,5 Q. Terus lanjut lagi, ini 150 P minus 300 dibagi dengan 0,5. Jadi sampai di sini kita mengetahui fungsi dari penawaran. Terus untuk mencari Q-nya kita cuma dari tadi seperti yang aku bilang, ini 150 karena untuk mencari Q maka P-nya itu adalah 0 seperti ini. Jika mencari Q maka P-nya itu sama dengan 0. Jadi kita balik ya, 0,5 Q sama dengan 150 P dikurang 300, karena P-nya ini sama 0, jadi 150 dikali 0 sama dengan 0. Jadi Q sama dengan minus 300 dibagi 0,5. Jadi Q-nya di sini adalah minus 150. Setahu saya untuk penawaran kuantitasnya itu selalu minus. Terus untuk mencari P-nya, jika kita mencari P, maka Q-nya sama dengan 0. Kembali lagi pada fungsi penawaran. Di sini P-nya adalah 150 P dikurang 300 sama dengan 0,5 Q. Karena ini 300 seberangkan, maka minus ini menjadi plus. Jadi 150 P sama dengan 0,5 Q ditambah 300. Dan kembali lagi, jika mencari P maka Q 0. Di sini 0,5 dikali 0 sama dengan 0. Jadi P sama dengan 300 per 150. Jadi P di sini adalah 2. Maka
maka kita sudah memperoleh nilai Q dan nilai P-nya. Dan selanjutnya kita akan menggambar kurva. Oke, kita manfaatkan ruang yang tersisa. Ingat, ternyata Q-nya ini minus, maka kita kurang lebih beginilah kurvanya. Dia akan menyeberang. Diketahui Q-nya adalah 150. Di sini kita bisa pasang 50, di sini 100, minus minus 150. Jadi di sini Q-nya. Ini Q di sini berarti minus 150,0 dan di sini P berarti 0,2. Sampai sini mengerti? Jadi Q-nya 150, P-nya 0. Jadi P-nya 0. Terus P-nya di sini 2, 0, Q-nya 0 di titik kedua. Di sini 2. Anggap di sini 2 ya. 2. Jadi kita bisa menarik garis. Untuk garis penawaran itu kurang lebih seperti ini. Jadi untuk kurva penawaran untuk soal ini telah selesai. Saya kira materi untuk penawaran sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.